Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan saja penduduk bumi amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, benar-benar akan kami bukakan pintu rahmat baik dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita tidak akan bisa mulia bagaimana mulianya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Bisa apabila kita kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sadaqallahul azim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan anugerah rahmat kepada kita. Nikmat Allah begitu banyak, rahmat Allah begitu luas, namun terkadang kita lalai daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang utama, nikmat yang paling besar, yang besarnya melebihi daripada dunia beserta isinya, yang besarnya melebihi daripada alam jagat raya ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang sekian miliar penduduk bumi ini hanya beberapa persen saja yang mendapatkan nikmat ini. Oleh karena itu patutlah nikmat ini kita jaga, kita usahakan, dan kita syukuri. Sebab dengan nikmat inilah kita akan berhadapan dengan Allah. Sebab dengan nikmat iman inilah kita akan menghadapi sakaratul maut. Dia akan menemani kita di kubur, dan juga akan menemani kita di mahsyar, di mizan, di sirat. Dan iman inilah yang menemani kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang tak pernah berjumpa dengan kita, dan namun di setiap waktunya, di setiap fikirnya, bahkan ketika di akhir hayatnya, beliau senantiasa menyebut nama kita, ummati, ummati, ummati. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada perjuangannya, daripada risau dan fikirnya, sehingga agama Islam hadir dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kami sebagai khatib berwasiat baik kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah yang hadir, dan bagaimana setelah ini menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang tidak sempat hadir di sini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa bukan sekedar di lisan saja, takwa bukan sekedar wacana ataupun tulisan, tapi bagaimana kita mempraktekkan, mengimplementasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Takwa memang bukan perkara yang mudah, sebagaimana mudahnya membalikkan telapak tangan. Tetapi sungguh wahai saudara-saudaraku,
derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, derajat yang paling mulia di hadapan Allah, dan permintaan Allah kepada umat, kepada hambanya adalah takwa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengusahakan takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 14 abad yang lalu, bangsa Arab adalah bangsa yang lemah, bangsa yang jahil, bangsa yang tertindas. Jahil di sini bukan mereka bodoh. Bangsa Arab adalah bangsa yang pandai. Mereka hebat dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana di tengah gurun pasir, sejauh mata memandang yang terlihat hanya bagaimana terlihat ujung langit saja. Tetapi mereka memiliki ilmu navigasi. Tanpa alat, mereka mampu menentukan arah. Mereka mampu mengetahui di mana arah Syam, di mana Palestina, di mana Mesir. Kalau hari ini kita mampu menentukan arah karena kita memiliki alat, baik GPS, kompas dan sebagainya. Tetapi bangsa Arab, mereka memiliki ilmu navigasi yang tidak menggunakan alat. Inilah hebatnya mereka. Mereka juga ahli dalam bersyair dan masih banyak keahlian mereka. Tetapi jahil di sini adalah mereka jahil dalam amal, jahil dalam iman. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Sungguh wahai saudara-saudaraku, mereka mengenal Allah. Tetapi cara ibadah mereka, penyembahan mereka tidak lagi mengikuti daripada millah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka mengaku sebagai pengikut daripada Nabi Ibrahim, tetapi cara beribadah mereka jauh daripada tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah yang menyebabkan mereka jahil. Dikatakan jahil, dikatakan bodoh. Bahkan sebab daripada kejahilan mereka ini, mereka menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang tertinggal. Peradaban mereka jauh di bawah peradaban bangsa waktu itu Persia dan Romawi. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabinya, menurunkan utusannya, rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu kurang lebih daripada 20 tahun lamanya, Rasulullah hidup bersama mereka, berdakwah bersama mereka. Rasulullah mengubah semuanya. Yang tadinya menjadi bangsa terjajah, yang tadinya menjadi bangsa yang lemah, dijajah oleh Persia dan Romawi. Setelah mereka mengikuti daripada millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang mulia. Bahkan peradaban mereka jauh melampaui daripada peradaban Persia dan Romawi. Ini disebabkan bukan karena mereka memiliki tentara yang banyak, bukan memiliki teknologi yang canggih, tetapi mereka memiliki iman dan mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan saja penduduk bumi amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, benar-benar akan kami bukakan pintu rahmat baik dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak akan bisa mulia sebagai mulianya, bagaimana mulianya
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa apabila kita kembali kepada Allah. Apabila kita mau kembali menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin bagaimana menghidupkan agama dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini umat jauh daripada amal agama. Hari ini kita jauh daripada kata takwa. Banyak daripada kita mengakui sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW. Tapi amal kita, perbuatan kita jauh daripada apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, untuk bagaimana kita kembali mendapatkan kemuliaan ini sebagaimana yang dijanjikan Allah dan sebagaimana yang telah didapatkan oleh para nabi dan para sahabat, yaitu kita kembalikan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita kembali menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Hari ini kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, tapi cinta kita masih sekedar di bibir saja. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadamu dan akan mengampuni daripada dosa-dosamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan diri kita kepada Islam. Kita kembalikan diri kita kepada amal agama. Bagaimana kita datangi daripada ustaz kita. Di kampung kita ini pastilah ada ustaz. Kita datangi setiap perkara sekecil apapun, kita bertanya kepada mereka. Hari ini apabila ada masalah, kita bukan lari kepada ustaz, tetapi kita lari kepada perdukunan. Kita lari ke dukun, mencari bagaimana agar kita bahagia dunia akhirat. Padahal kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, apabila kita mengamalkan agama secara sempurna, yaitu mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina Muhammad wa anzuli sahabati Rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا عملا صالحا يا الله نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا ويسر أمورنا وسع جسادنا وبركة في حياتنا إلى الخير قربنا يا الله عن الشر بعدنا يا الله اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا على دين الإسلام والإيمان الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة